Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Safia dengan NIM 2202100028 dari kelas 3A Administrasi Publik. Di sini saya akan mengerjakan tugas video dari Ibu Hapni Esos MSP dengan judul Etika dalam Organisasi. Pengertian etika dalam organisasi. Etika merupakan konsep tindakan atau perilaku manusia dalam kehidupannya, yakni tentang baik dan buruknya suatu hal. Kemudian ada organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Kemudian menjelaskan tentang etika dalam organisasi adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan seseorang secara sadar untuk menaati ketentuan dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi. Mengapa etika dalam organisasi perlu? Adanya 3 alasan mengapa perlu mempelajari etika organisasi seperti yang dikemukakan oleh Peccio yang dikutip oleh Wibowo. Yang pertama, ada personal application. Dalam kenyataan real organisasi, ada beberapa manfaat memahami perilaku organisasi, antara lain berkenaan dengan pengembangan gaya kepemimpinan dan pemilihan strategi dalam mengatasi persoalan. Kemudian ada personal growth. Dengan memahami perilaku organisasi dapat lebih memahami orang lain. Memahami orang lain akan memberikan pengetahuan diri dan wawasan diri lebih besar. Kemudian yang ketiga ada increased knowledge. Dengan perilaku organisasi dapat menggabungkan pengetahuan tentang manusia dalam pekerjaannya. Di dalam sebuah organisasi perlu adanya seorang pemimpin untuk mengatur organisasi. Berikut ini adalah karakter kepemimpinan yang beretika. Yang pertama ada akomodatif. Seorang pemimpin harus dapat menerima kritik atau ulasan dari berbagai pihak. Kemudian yang kedua ada sensitif karakter. Kepemimpinan ini ditandai dengan kemampuan untuk secara memahami dinamika perkembangan dalam organisasi atau masyarakat. Kemudian ada responsif. Karakter ini ditandai aktifnya pemimpin jika berhadapan dengan orang lain. Pemimpin dalam hal ini lebih banyak berperan menjawab aspirasi bawahan atau tuntutan masyarakat. Kemudian ada proaktif. Karakter ini ditandai sikap antisipasi terhadap kejadian-kejadian yang akan timbul yang akan merugikan orang lain. Sebaliknya, ada 2 karakter yang tidak beretika dalam kepemimpinan organisasi. Yang pertama ada defensif. Karakter kepemimpinan yang ditandai oleh sikap egoisme dan merasa paling benar. Bila orang lain atau bawahan mengadukan suatu persoalan, bukan diterima dengan baik, tetapi malah dimarahin dan diancam. Sesungguhnya pemimpin yang beretika seharusnya tidak akan marah jika diberikan saran atau masukan dari bawahannya. Kemudian yang kedua ada represif. Karakter ini ditandai sikap yang selain juga arogan, yang memandang kekuasaan sebagai sesuatu egois dan yang menjadi milik pribadi. Semakin besar kekuasaan dan kewenangannya, pemimpin semakin sewenang-wenang untuk bawahan atau orang lain. Manusia perlu untuk berorganisasi atau berkelompok. Ini ada beberapa alasan mengapa manusia harus berorganisasi atau berkelompok. Menurut Robbins dan Judge dalam Sucipto dan Siswanto berpendapat bahwa manusia berkelompok untuk alasan yang pertama ada rasa aman. Rasa aman merupakan kebutuhan dasar manusia. Perasaan aman dapat berupa sesuatu yang bersifat material atau non-material. Kemudian yang kedua ada harga diri. Dengan berkelompok dan masuk dalam organisasi akan memunculkan harga diri seseorang. Perasaan itu muncul karena dalam interaksi dengan kelompok terdapat kesaling tergantungan. Kemudian ada afiliasi. Setiap manusia memiliki kecenderungan untuk berafiliasi dapat terjadi karena memiliki kesamaan latar belakang, kepribadian, kecenderungan, hobi, dan kesenangan.
Kemudian ada status. Manusia memiliki sifat dan ingin dipuji, diperhatikan, dan diakui keberadaannya. Kemudian ada kekuatan. Manusia memiliki kemampuan yang terbatas. Kekurangan dan kelemahan yang dimiliki dapat ditutupi jika dapat dukungan dari orang lain. Kemudian ada pencapaian tujuan. Melalui organisasi, tujuan akan mudah dicapai. Sebagai sasaran dan alat, organisasi dapat digunakan untuk mempercepat proses tujuan bersama.